Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Namaku Raihan Arangga Putra Haryanja, mahasiswa aktif dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Dan video ini merupakan video resume saya. Saya tertarik untuk menjadi bagian dari Digistar Class Internship Telkom karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di bidang teknologi digital. Selain itu, saya juga meyakini bahwa program Digistar Class Internship ini merupakan atau bisa menjadi media bagi diri saya untuk berkembang dan juga mengeluarkan potensi yang ada pada diri saya. Dan juga saya berkomitmen untuk memberikan ide-ide serta inovasi nantinya. Lalu kelebihan dari diri saya adalah saya merupakan individu yang komunikatif, mampu beradaptasi dengan cepat, serta kreatif. Namun yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan saya yaitu gampang puas dengan apa yang saya kerjakan. Saya juga menyadari bahwa pastinya ke depannya saya akan menemukan tantangan-tantangan yang akan hadir di hidup saya. Untuk itu, saya harus meningkatkan kapasitas yang ada pada diri saya untuk nantinya bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengikuti program ini, saya sudah dibekali oleh beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan, yaitu diantaranya yang pertama, saya menjadi asisten lab radio Universitas Gunadarma sejak September 2024 hingga sekarang, yang mana saya tergabung ke dalam divisi broadcasting dan juga saya mengajar beberapa praktikum seperti praktikum public speaking serta praktikum radio. Tantangan yang saya hadapi ketika saya menjadi penutor dalam praktikum tersebut adalah bagaimana saya harus bisa membangun suasana belajar mengajar yang kondusif dan dapat diterima oleh praktikan. Saya juga memiliki podcast bersama teman-teman saya yang bernama Seadanya Cast, yang mana saya berperan sebagai host serta tergabung ke dalam divisi komunikasi eksternal. Pada komunikasi eksternal, saya ditugaskan untuk bisa dapat bekerja sama, berkolaborasi, serta bermedia partner dengan pihak-pihak luar. Tantangan yang saya hadapi ketika di Seadanya Cast adalah bagaimana saya harus bisa menyelaraskan profesionalitas, fleksibilitas, serta konsistensi agar bisa bekerja di dunia kreatif. Saya pernah menjadi MC dalam seminar yang bernama Speak to Grow yang bertemakan self-improvement, yang mana pada seminar tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta atau audiens. Tantangan yang saya hadapi ketika saya pertama kali menjadi MC, pastinya saya merasa gugup, sangat gemetar, dan juga berkeringat. Maka dari itu, saya berupaya untuk mengobservasi audiens yang akan hadir sebelum acara dimulai. Dan juga saya harus bisa mengoptimalkan atau bisa memilih komunikasi seperti apa yang akan saya hadirkan atau komunikasi seperti apa yang akan saya berikan kepada para audiens nantinya. Saya juga mengerjakan proyek yang diberikan oleh dosen mata kuliah Etika Komunikasi Filsafat, yang mana pada tugas tersebut saya diharuskan mengangkat suatu tema yang mana kelompok saya mendapatkan tema bagaimana mengkritik yang baik dan benar. Lalu pada tugas tersebut saya berperan sebagai konseptor juga, lalu juga videografer. Dan pada hasil akhirnya tugas tersebut dapat menjadi salah satu contoh bagi kelas lain untuk bagaimana video yang baik dan benar. Saya pernah menjalankan proyek yang diberikan oleh dosen mata kuliah komunikasi antar budaya, di mana pada tugas tersebut saya diharuskan untuk mengangkat budaya dari salah satu daerah yang nantinya bisa ditampilkan atau dibagikan kepada teman-teman yang ada di kelas. Pada saat itu, kelompok saya memilih untuk mengangkat atau meng-highlight budaya Betawi yang bernama Silat Cingkrik. Lalu pada tugas tersebut saya menjadi konseptor, lalu juga videografer dan juga video editor, yang mana pada hasil akhirnya ketika kita mempresentasikan tugas tersebut di depan kelas mendapatkan respon yang positif dan juga sangat amat membangun, karena disarankan oleh dosen mata kuliah tersebut untuk mengikuti lomba nantinya. Lalu tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya harus bisa mengambil video dengan baik dan benar agar nantinya informasi yang ingin saya sampaikan kepada audiens yang menonton bisa tersampaikan dengan baik. Saya pernah magang di Diskominfo Kota Bogor, yang mana saya tergabung ke dalam 2 divisi, yaitu divisi broadcasting serta divisi podcast. Pada divisi broadcasting, saya kerap kali menjadi campers atau camera person, yang mana saya pernah menjalankan proyek
Yang pertama, kesan-pesan dari PJ Wali Kota, yaitu Pak Heri Antasari. Yang kedua, mengikuti kegiatan atau meliput kegiatan Cap Gome. Yang ketiga, meliput kegiatan inaugurasi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bogor. Lalu yang terakhir, saya pernah juga menjadi campers atau camera person pada acara Bogor Youth Innovation Awards 2025. Pada divisi podcast, saya ditugaskan untuk menjadi host. Pada menjadi host, saya kerap kali mendatangkan atau kedatangan narasumber dari berbagai latar belakang. Yang pertama, dari dokter hingga petugas pajak. Dari situ saya mendapatkan beberapa tantangan bahwa bagaimana saya harus bisa memposisikan diri sebagai warga Bogor yang penuh dengan rasa keingintahuan, dan juga bagaimana saya bisa mewakilkan Kota Bogor atau warga-warga Kota Bogor dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Lalu untuk tools yang kerap saya gunakan atau yang dapat saya gunakan di antara lain yaitu yang pertama ada Canva 8/10, lalu selanjutnya ada CapCut 8/10, Photoshop 7/10, dan yang terakhir Adobe Premiere 7/10. Saya yakin dengan kemampuan, semangat, serta apa yang saya sampaikan, saya dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang mumpuni pada posisi yang saya lamar. Besar harapan saya dapat bergabung dan bertumbuh bersama di Star Class Internship Telkom 2025. Saya Rehan, sampai jumpa.